Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di makam Sunan Bonang, tepatnya di samping kantor Bupati Tuban, atau berada di persis di samping alun-alun Kabupaten Tuban. Kita akan melihat dan mengulas beberapa peninggalan dari makam Sunan Bonang, mengikuti sejarah dan apa yang ada di sekitar makam Sunan Bonang. Sebelum masuk pintu makam Sunan Bonang, kita akan melewati ada beberapa macam penjual yang menjual cemilan dan juga aksesoris yang bisa kita beli untuk pedagang. Harganya cukup murah dan variatif sekali untuk bisa dibawa oleh-oleh. Kita akan melihat langsung perjalanan makam atau peninggalan dari makam Sunan Bonang. Seperti apa? Yuk. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penyebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa yang terkenal dengan kepiawaiannya meleburkan nilai-nilai Islam dalam budaya masyarakat. Ayah dari Sunan Bonang adalah seorang wali, yakni Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel Surabaya. Putra keempat Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Raden Magdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sedangkan Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta Surabaya. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Saat remaja, Raden Magdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishak Ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Magdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Sungai Singkal. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah oleh Raden Patah sendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak. Raden Magdum Ibrahim atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Bonang, dakwahnya itu lewat kesenian, lewat tradisi musik. Banyak yang kita ketemui tradisi musik itu sudah berkembang pada zaman waktu itu, sehingga dakwahnya Sunan Bonang itu lewat kesenian musik. Sunan Bonang membunyikan alat musik ini membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga yang berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Setiap bait selalu diisi dengan 2 kalimat syahadat. Hal itulah yang menjadikan masyarakat mudah menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Sedulur Jatim, saat ini saya sedang berada di tepat pintu masuk makam Sunan Bonang. Ini merupakan kompleks area makam Sunan Bonang yang semuanya harus steril. Mulai dari niat buruk pun kita harus dibuang jauh-jauh karena ini menuju makam Sunan Bonang. Yuk kita masuk dulu. Warisan Sunan Bonang yang masih dijaga hingga sekarang adalah ketika memasuki kompleks makam Sunan Bonang, peziarah akan menemui bukti fisik, antara lain ada 3 gapura. Gapura pertama berbentuk regol, kedua dan ketiga berbentuk padu raksa. Gapura yang memiliki corak Hindu-Buddha ini seperti menandakan peziarah telah memasuki sebuah kompleks tempat suci atau bangunan penting, yakni makam salah seorang wali yang cukup disegani. Terasa sekali dakwah Sunan Bonang sangat menghargai kearifan lokal kala itu. Selain itu, suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra dari Sunan Bonang. Adalah sebuah karya legendaris di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Saat ini disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Saat ini saya sedang bersama Ibu Endang, Koordinator Juru Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur wilayah Kabupaten Tuban ya Bu. Iya. Nah, ini saya dari Golkar Jatim TV ingin wawancara sebentar ya Ibu terkait perjalanan Sunan Bonang. Menurut Ibu seperti apa perjalanan Sunan Bonang hingga akhirnya sampai di Tuban? Ya, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel. Iya. Dan ibunya adalah Nyai Ageng Manila. Nyai Ageng Manila adalah putra dari Adipati Tuban, yaitu Adipati Aryo Tejo. Jadi Sunan Bonang itu masih mempunyai darah Tuban dari keturunan ibunya. Jadi Sunan Bonang sendiri beliau lahir pada tahun 1465, kemudian beliau meninggal pada tahun 1525 Masehi. Perjalanan dakwahnya Sunan Bonang kemudian beliau sampai dimakamkan di Tuban sebetulnya sangat panjang. Beliau pernah pernah berdakwah di Kediri tapi beliau tidak berhasil. Kemudian beliau mempunyai keinginan untuk ke Mekah, iya, dengan Sunan Giri. Tapi beliau sebelum ke Mekah beliau melakukan perjalanan bertemu dengan ayahnya dari Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana. Perjalanannya Sunan Bonang itu sangat panjang. Kemudian Sunan Bonang itu pernah belajar dengan Syekh Wali Lanang. Syekh Wali Lanang itu adalah ayah dari Raden Paku yang di Giri, ya. Kemudian setelah belajar banyak di sana, kemudian beliau kembali lagi ke Jawa. Kemudian sama Sunan Ampel, Sunan Bonang masih tetap diberi, walaupun beliau putra seorang ulama, beliau masih diberi pendalaman mengenai agama. Akhirnya beliau mendalami agama Islam lagi. Akhirnya beliau kembali lagi ke Jawa untuk menyiarkan agama Islam di Jawa. Kemudian Sunan Bonang diberi tugas untuk di Tuban. Kemudian kalau Sunan Giri diberi kewenangan untuk berdakwah di daerah Gresik, gitu. Jadi Sunan Bonang ini dianggap sukses berdakwah di Tuban. Bagaimana tanggapan masyarakat atau kondisi masyarakat pada waktu itu, Bu? Ya, Sunan Bonang alhamdulillah beliau dikatakan sebagai seorang ulama penyiar agama yang dakwahnya sangat luar biasa, karena beliau juga seorang ahli seni, ya. Beliau menciptakan lagu-lagu suluk-suluk yang sampai sekarang masih melekat di hati masyarakat, yaitu yang sekarang namanya lagu Tombo Ati itu. Beliau memadukan antara agama Islam kemudian sama agama sebelum Islam. Jadi beliau memadukan kayak agama sebelum Islam, kan ada Hindu Buddha itu. Beliau tidak langsung memasukkan agama Islam, tadi dengan pelan-pelan memasukkan dengan adat istiadat agama yang sudah dipeluknya. Kemudian lama-lama agama Islam bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di kabupaten, tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan dakwah, dengan menggunakan suluk-suluk, kemudian pendekatan dari Sunan Bonang itu sendiri. Makanya Sunan Bonang sangat digemari oleh murid-muridnya di situ. Jadi sebelum masuk ke pintu makam atau kompleks makam, kita harus lepas alas dulu, sepatu maupun sandal harus dilepas. Yuk.
Sedulur Jatim, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya mengulas sejarah napak tilas perjuangan syiar Islam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban. Kita tunggu episode selanjutnya dan jangan lupa follow akun Instagram Golkar Jatim dan juga subscribe Golkar Jatim TV. Jangan lupa ya.